Alehem bisem Yeshua Hamasyah. Haleluya. Selamat sore saudaraku semua. Bagaimana kabar saudara? Ya, saya berdoa kita semua ada dalam kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, Shabbat Shalom saudara-saudaraku. Dalam kesempatan ini kita tidak bisa berkumpul bersama di dalam ibadah Sabat, ya, seperti yang kita lakukan hari-hari sebelumnya. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi rasa khusyuk kita, ya, rasa persekutuan kita dengan Tuhan tetap bisa berjalan, dan saudara juga tetap bisa membangun persekutuan, mesbah doa dengan keluarga saudara di rumah sementara ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan yang singkat ini biarlah kita terus berdoa, kita terus minta kekuatan Tuhan, minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Amin. Tuhan akan berikan kekuatan, kita akan menjadi pemenang. Dan juga saya berdoa kiranya semua saudara dimanapun berada hari ini, dan sudah sedang melihat video ini, doa saya adalah kiranya saudara dilalukan dari segala penyakit, dilalukan dari wabah virus apapun, ya, dari malapetaka bahaya, dan biarlah berkat Bapa Yahweh, perlindungan Bapa Yahweh terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Ya, saudara-saudaraku, mari dalam kesempatan kali ini kita bersyukur, ya, kita tetap bisa bersyukur kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan, sebab Tuhan masih beri kesempatan kita umur panjang sampai detik hari ini, kita diberi kasih sehat. Tetapi juga jangan lupa, kita terus harus minta kekuatan Tuhan terus menerus, ya. Kita minta kekuatan setiap hari, minta perlindungan Tuhan dalam setiap hidup kita, ya. Karena itu sangat penting ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita bernaung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada pertolongan lain di muka bumi ini yang luar biasa kecuali perlindungan itu datangnya daripada Tuhan, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan dalam kesempatan ini, dalam hari Sabat ini, saudaraku, yaitu yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, berkata demikian. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk memperkatakan sesuatu yang positif, memperkatakan sesuatu yang penuh dengan iman, yang akhirnya itu berbalik kepada diri kita untuk menjadi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, memang situasi yang semacam ini mungkin bisa membuat kita semakin berpikiran yang mungkin berpikiran pendek. Ada banyak orang-orang yang putus asa karena dia sudah kehilangan pengharapan, bisnisnya merosot, keuangannya mulai amburadul, saudara, pemasukan keuangannya mulai menipis dan sebagainya. Bisnis mereka hari-hari ini sedang mengalami kekacauan karena tidak adanya pembeli, kurangnya pembeli, bahkan sampai tidak laku. Saudara-saudara, saya melihat beberapa hal dan saya juga sudah keliling ke beberapa tempat, ya, keramaian-keramaian yang tadinya begitu ramai dikunjungi orang, ya, di supermarket, di mal-mal, di pasar-pasar dan sebagainya. Tetapi hari ini sangat sepi. Hampir semua pedagang mengeluh, hampir semua pedagang menggerutu, bersungut-sungut karena kondisi semacam ini. Saudara perhatikan, semakin saudara bersungut-sungut, semakin saudara menggerutu, semakin saudara mengumpat dengan kondisi semacam ini, saya pastikan imanmu akan semakin lemah. Engkau tidak akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi mari sebaliknya kita melihat kondisi dan kita sedang ada dalam situasi yang sulit ini. Bukan keluh kesah yang kita ucapkan, bukan umpatan yang kita lontarkan, tetapi biarlah yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang membangun iman kita. Dalam kitab Daniel berkata dengan kata-kata, jadilah kuat, jadilah aku kuat. Maka ketika Daniel berkata demikian, dia menjadi kuat. Sebab Daniel sedang membangun dirinya sendiri di hadapan Bapa Yahweh dengan perkataannya. Saudara-saudaraku, mari hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi biarlah situasi yang sulit ini tidak membuat kita kehilangan pengharapan, tidak kehilangan semangat untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saya berharap di hari Sabat ini, dengan renungan yang singkat ini, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada yang lemah iman saudara, tetapi saudara menjadi kuat di dalam Tuhan.
Dengan kondisi yang semacam ini, seharusnya sebaliknya membuat kita semakin bergairah untuk mencari Tuhan, semakin bergairah untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan ini biarlah kita memperkatakan dalam hidup kita, jadilah diriku kuat. Jadilah diriku kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam menghadapi setiap tantangan. Kuat dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita nggak perlu menyalahkan siapapun, terlebih juga kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Sebab apa yang sedang terjadi hari-hari ini, semuanya memang diizinkan Tuhan terjadi karena pelanggaran dosa. Karena begitu banyak dosa yang sudah diperbuat oleh manusia. Oleh sebab itu biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak ikut arus orang-orang dunia. Biarkan mereka di luar sana menggerutu. Biarkan mereka di luar sana mereka berkata-kata yang negatif, mereka mengeluh. Tetapi saya berdoa, saya berharap, mengajak kepada saudara-saudara semua, saudara harus berbeda. Saudara tetap tersenyum, saudara tetap bersuka cita, dan yakinlah bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin, saudaraku. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang cukup menarik juga dalam Perjanjian Baru, akan saya bacakan buat saudara. Dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Hamasia Yeshua. Ditekankan, hai anakku, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, bukan di kekuatan kita bukan ada di tempat yang lain. Oleh sebab itu mari, kalau kita hari-hari tidak bisa berkumpul bersama, saran saya, saudara bersekutu dengan keluarga saudara, tetap menjaga hati, tetap jaga roh saudara, tidak padam, tetapi tetap miliklah semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tundukkan kepala saudara, dan biarlah dalam hari Sabat ini kita diberi kekuatan Tuhan, dan besok kita akan bertemu kembali dalam ibadah minggu, ya, lewat video yang singkat juga, dan biarlah itu juga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa, tutup mata saudara. Bapa Yahweh yang membesar, kami mengucap syukur dalam kesempatan yang singkat ini hamba-Mu berbagi beberapa ayat firman Tuhan kepada anak-anak-Mu. Sekalipun kami tidak bisa bertemu di dalam satu ruangan gedung gereja, tetapi biarlah lewat media ini Tuhan kami menjadi berkat. Dan kami juga diberkati, kami dikuatkan, supaya kami tidak menjadi orang yang mudah mengeluh, mudah menggerutu, bersungut-sungut menghadapi situasi sulit ini. Tapi izinkan kami Tuhan, untuk tetap bisa bersuka cita. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami tetap bisa bersuka cita, berkata-kata positif. Dan aku berkata kepada setiap anak-anak-Mu Bapa, biarlah mereka menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Berkatilah mereka dalam ibadah Sabat ini, kiranya berkat Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati saudara-saudara kami semuanya. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach 2 kali kelak, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sampai jumpa kembali dalam pertemuan ibadah kita hari Minggu. Dan biarlah apa yang saya usahakan di dalam ruangan mobil ini untuk saya bisa menyampaikan pesan firman Tuhan, biarlah juga bisa menjadi kekuatan ya bagi kita semua. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Katakan